Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, semua pirsawan yang mengikuti acara tayangan ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kepedulian Bapak mengikuti acara tayangan ini. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Sudi kiranya memberikan subscribe untuk tayangan ini untuk memperlancar tayangan berikutnya. Saya akan menceritakan pengalaman saya kejar wahyu dari Jakarta sampai ke petilasan Ki Ageng Giring. Waktu itu saya di Jakarta. Saya kontak dengan Kanjeng Ratu Kidul. Saya menanyakan bagaimana ini riwayat saya, Kanjeng Ratu, coba kamu lihat. Terus Kanjeng Ratu membuka namanya kitab Mustokorojo, itu kitab peninggalan para leluhur. Beliau bilang, ini kamu saya lihatkan di dalam kitab Mustokorojo. Isinya dalam kitab itu ada beberapa gambaran, yaitu pertama, gambaran yaitu kamu dalam keadaan sakit. Di dalam gambaran itu bisa sembuh dari sakit kalau kamu mendapatkan wahyu. Terus wahyu itu sekarang berada di petilasan Ki Ageng Giring. Coba kamu lihat di atas sana ada apa. Terus saya melihat di atas sana ada cahaya. Cahaya itu bergeser makin lama makin ke timur. Terus saya bilang sama Kanjeng Ratu, Kanjeng Ratu, bagaimana itu ada cahaya yang mau turun tapi kok larinya selalu ke timur. Ini saya lihat dari Jakarta, dari Halim Perdana Kusuma, dia lari ke timur. Terus Kanjeng Ratu bilang begini, itu kamu kan sekarang dalam keadaan badan halus, kamu kejar aja dia sampai di mana. Setelah itu saya kejar, kira-kira sampai di daerah Jogja, ada cahaya yang turun di depan saya. Setelah turun di depan saya, berubahlah wujud cahaya tadi menjadi seorang kesatria. Seorang kesatria yang mirip kalau sekarang itu kemungkinan seorang panglima. Saya tanya, itu kamu tadi kelihatannya ngikut cahaya tadi, kok kamu turun di sini ada apa? Dia bilang, sebetulnya yang kamu kejar itu tadi itu wahyu yang akan turun di petilasan Ki Ageng Giring. Coba kamu kejar saja ke sono. Setelah itu saya kejar di petilasan Ki Ageng Giring. Waktu itu wahyu pecah jadi 3 bagian. Yang sebagian itu turun di Kaliguang, sebagian di petilasan Ki Ageng Sukodono, dan sebagian turun di makam Ki Ageng Giring di Sodo. Setelah saya kejar sampai di petilasan Ki Ageng Giring, saya meditasi di petilasan Ki Ageng Joko Tarub. Waktu saya meditasi di petilasan Joko Tarub, itu muncul ular naga besar sekali. Ular naga tadi kepalanya di daerah Sodo, yang ular naga tadi bermahkotakan emas, bersisik emas. Terus badannya itu di Kaliguang, terus sampai ke Joko Tarub, muter ke petilasan rumah dalam Ki Ageng Giring sampai ke Ki Ageng Sukodono, terus melingkar kembali sampai ekornya kembali lagi ke Sodo. Terus ada suara begini, ini gambaran ular naga,
ini melambangkan bahwasanya antara Sodo, Giling, Kaliguang, Joko Tarub itu adalah satu badan, ibarat kacang. Itu kacang isi sama kulitnya. Jadi kalau kamu mencari wahyu atau mencari sesuatu, kamu harus datang di 3 tempat, yaitu antara Giling, terus Kaliguang, dan Sodo, juga di petilasan Hyangmu Joko Tarub. Setelah itu saya di Kaliguang itu menemukan 3 cahaya. Cahaya mendekati saya. Yang satu waktu itu namanya Wahyu Seni. Terus datang lagi Wahyu, namanya Wahyu Lananging Jagat yang berwujud wayang Arjuna. Terus yang ketiga itu adalah namanya Wahyu Cokro Kembang. Wahyu Cokro Kembang itu berwujud cakra dan kembang Wijaya Kusuma. Di dalam situ ada gambar wayang Sri Krishna. Setelah datang wahyu ketiga tadi, saya terus lari ke Eyang Joko Tarub dan ke Giring. Setelah sampai Giring, di sono saya juga menemukan ada 3 wahyu, yaitu satu wahyu namanya Makutoromo. Terus ada lagi Wahyu Panjang Yuswa yang berwujud yaitu Prabu Matswapati. Terus ada lagi wahyu satunya lagi yaitu berwujud seperti Wahyu Bindo Jemur yang berwujud sebagai kesatria. Setelah itu saya datang ke makam Ki Ageng Giring di Sodo. Di situ juga saya menemukan beberapa wahyu yang wujudnya yaitu antara lain berwujud burung. Berwujud burung, nama wahyunya yaitu Wahyu Antat Wulan atau Wahyu Ratu. Terus juga Wahyu Gagak Emprit. Terus datang lagi muncul namanya Wahyu Gagak Rimang. Wahyu Gagak Rimang bilang begini, saya itu sebetulnya asalnya dari istilah telenging samudra. Saya itu adalah dari Eyang Baruno yang menguasai samudra. Setelah begitu saya ada tamu dari Jawa Tengah. Dia lagi dalam kesulitan. Dia minta diantar ke Eyang Joko Tarub. Setelah saya antar ke Eyang Joko Tarub begini. Ini kamu setelah dari sini kamu harus ke Giring, ke Ki Ageng Sukodono. Setelah itu kamu harus ke makam Sodo. Setelah terakhir di Sodo, Ki Ageng habis ziarah dari Sodo, malamnya mimpi ditemuin namanya Wahyu Antat Wulan tadi. Dia bilang kalau yang bisa membantu itu adalah kamu harus berziarah ke makam Pak Harto, yaitu di daerah Solo. Setelah itu dia suruh nganter saya ke makam Pak Harto. Setelah dari makam Pak Harto, malamnya dia mimpi didatengin burung Garuda yang besar, namanya Garuda Linantio. Burung Garuda tadi bilang kalau saya itu asal mulanya dari Gunung Lawu, tetapi saya diberi tugas untuk berjaga-jaga sampai wilayah daerah Solo dan sekitarnya. Jadi saya di sini menemui kamu karena kamu itu membawa seseorang yang perlu dibantu.
Terus dia bilang dalam mimpi itu burung Garuda tadi kepingin membantunya. Setelah itu dia menceritakan dalam mimpi tadi. Dalam mimpi burung Garuda itu bilang mau mempertemukan dengan seseorang yang bisa membantu. Akhirnya setelah urusannya beres, dia sering ngajak saya berziarah kemana saja. Ya cukup sekian dulu. Bila mana ada kekurangan saya minta maaf, dan saya minta kesediaan Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya yang mengikuti acara tayangan ini untuk memberikan subscribe untuk memperlancar tayangan saya berikutnya. Terima kasih. Semoga Tuhan senantiasa melindungi. Amin.